Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Gemar hari ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang bijak adalah seseorang yang senantiasa mencari kebenaran. Kebenaran yang dicari orang bijak itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menuntun mereka pada kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Di sini dikatakan, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Pahlawan itu merupakan kebanggaan suatu negara. Dengan pahlawan, mereka bisa menciptakan segala sesuatu untuk membangun kemajuan suatu negara. Apabila pahlawan-pahlawan tersebut membangun suatu kota, kota tersebut menunjukkan suatu kebijaksanaan daripada pahlawan-pahlawan tersebut. Suatu negara apabila membangun satu kota yang membangun adalah pahlawannya, maka negara tersebut akan mengorbitkan pahlawan-pahlawannya tersebut, siapa saja yang membangun kota ini, ya. Jadi pahlawan merupakan kebanggaan bagi suatu negara. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang bijak dapat memanjat kota yang dibangun oleh pahlawan-pahlawan tersebut. Rupanya orang bijak ini lebih penting daripada pahlawan-pahlawan tersebut, ya. Dikatakan di sini dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Pahlawan-pahlawan dalam satu kota yang bisa membangun suatu kota itu bisa dipanjat oleh orang-orang bijak, dan pahlawan-pahlawan yang bisa membangun benteng-benteng suatu negara itu bisa ditaklukkan oleh orang bijak. Jadi orang bijak adalah seseorang yang memiliki satu kemampuan untuk membuat suatu negara itu aman, tentram, ya. Orang bijak adalah orang yang selalu dibutuhkan dimanapun juga, selalu dibutuhkan, karena orang bijak itu akan memberikan satu solusi, akan memberikan satu jalan keluar. Bila ada satu masalah, problema, persoalan di hadapan orang bijak, itu bukan menjadi persoalan. Orang bijak sanggup mengatasi segala pergumulan, segala persoalan yang ada. Tuhan sangat menyintai sekali orang-orang bijak ini. Karena orang-orang yang bijak itu adalah orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tetapi orang-orang bodoh itu adalah orang yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Itu maksudnya, ya. Ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang bijak di dalam berkata-kata, sebelum dia mengatakan sesuatu, dia akan berpikir dan dipikir ulang kembali, apakah kata-kataku ini berguna bagi orang lain atau tidak. Orang bijak untuk mengeluarkan kata-kata itu dia berpikir apakah kata-katanya itu akan memberkati orang lain atau tidak. Jadi orang bijak itu senantiasa memikirkan perasaan orang lain, bagaimana untuk menyukakan hati orang lain, bagaimana untuk membangun orang lain. Jadi orang bijak itu merupakan seseorang yang senantiasa berpikir untuk kebaikan orang lain. Dia sangat cinta, dia sangat rindu, dan dia sangat berharap orang-orang
yang mendengarkan kebijaksanaannya itu, mereka boleh mengerti, mereka boleh keluar dari persoalannya, mereka boleh mendapatkan kepandaian, kepinteran. Jadi orang bijak itu senantiasa membawa kepada arah yang baik. Seperti itu. Membawa kepada perkenanan Tuhan. Bahkan orang bijak adalah seseorang yang sanggup membawa orang lain menuju kepada satu kesempurnaan. Kebijaksanaan yang orisinil itu terdapat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pribadi yang sempurna di dalam kebijaksanaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang percaya hendaklah memiliki orientasi kepada kebijaksanaan Tuhan. Karena apa? Seperti Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati pribadi-pribadi yang lainnya, dan lebih daripada itu menyenangkan hati Bapa. Begitu juga apabila di dalam hidup orang-orang percaya ini memiliki kebijaksanaan Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan memberkati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang bijak ini adalah orang yang layak untuk senantiasa kita percayai. Orang bijak adalah orang yang kita butuhkan agar kita ikut di dalam kebijaksanaannya. Maksud saya adalah Bapak Ibu, kalau kita berkumpul dengan orang-orang bijak, maka kita juga akan ikut menjadi bijak. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan pencemooh atau orang-orang bodoh, maka kita akan juga menjadi bodoh. Karena apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan masuk membangun di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan kita ini, apakah terisi oleh perbendaharaan yang baik atau tidak, tergantung dari kita. Apakah kita berkumpul dengan orang bijak atau tidak. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang pencemooh, maka kita akan menjadi pencemooh. Mari Bapak Ibu, kita mengenakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, merupakan teladan bagi kita untuk menjadi orang-orang bijak, sehingga kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus menyenangkan Bapa di surga. Demikianlah Bapak Ibu Gemar hari ini, dan saya rindu untuk memberikan satu pujian yang memberkati kita semua. Haleluya. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamahlah aku
Bapa kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan dari Amsal ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memimpin kami untuk menjadi orang bijak, sehingga kami mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar, biarlah melalui Gemar ini kita tetap semangat mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.